wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita nyampe juga nih di daerah Bekasi. Aku dapat informasi mengenai anak di bawah umur yang oleh aki-aki umur 60 tahun, guys. Aduh, aku miris banget karena banyak banget nih pedofil yang berkeliaran. Dan ya kita nggak tahu karena kadang nyamar ya, seolah-olah ya dia baik-baik aja, ternyata punya kelainan, yaitu suka sama anak, guys. Nah, katanya korban ini sudah membuat laporan sekitar 7 bulan. Pelaku juga udah pernah ditangkap, terus hasil video juga positif, adanya luka sobekan karena si pelaku ini menggunakan jarinya ke organ privasinya si anak ini, guys. Pada saat lagi jajan ke warung, dia beli es, terus langsung ditarik, dilakukanlah seperti itu, gitu ya. Terus akhirnya pelaku melapor ke orang tuanya. Terus 7 bulan sampai detik ini, tanggal 17 Januari 2024, prosesnya masih belum berjalan. Aku nggak tahu alasannya apa, gitu. Jadi nanti aku mungkin menanyakan saksinya siapa dan lain-lainnya untuk detailnya. Jadi untuk kalian nih yang penasaran, ikutin terus dan mohon doanya kita bisa membantu korban mendapatkan keadilan, karena ini persis banget rumahnya nggak jauh dari rumah korban, salah satu tetangga di daerah sini juga. Untuk kalian juga berhati-hati karena anak bawah umur korbannya sudah semakin banyak terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu pedofil itu. Oke, ikutin terus, guys. Assalamualaikum, Ibu. Maaf ganggu, Novi, maaf, Bu. Iya, makasih ya, Teh. Iya, sama-sama. Izin, maaf, pamit. Nah, oke, kita akhirnya sampai juga. Ini sama Ibu siapa, maaf? Rati. Ibu Rati? Iya. Ini korbannya ya? Iya. Sebut aja Ade Mawar. Nanti kita akan blur karena identitas anak di bawah umur kita lindungi ya, Bu. Oke, boleh dijelasin nggak sih, Bu, kronologisnya seperti apa awal mulanya? Awal mulanya kan saya menyuruh anak saya beli es. Mohon maaf sebentar, Ibu tinggal di sini? Tinggal di sini. Sudah lama? Baru satu tahun lebih. 1 tahun lebih, oke. Terus habis itu? Ya, saya nyuruh anak saya suruh beli es. Di tempat dibilang inilah ya, jangan pelaku lah ya, Iya. terduga lah ya, masih terduga pelaku. Lalu saya nyuruh anak saya terus ke sana beli es. Es batu? Beli es kayak teh jus gitu kan. Beli es teh jus. Nyampe sana anak saya katanya dicium. Jadi anak saya kan di depan, dia kan jualan es di warung gitu, jualan es. Nah, saya dipanggil kan si pelaku ini di ruang tamu. Ini udah tua ya, Udah tua, udah kurang lebih 60 tahun lah. 60 tahun. Oke, terus? Jadi anak saya dipanggil, suruh ke dalam, suruh ke ruang tamu, sini. Nah, saya nurut namanya, kan masih anak-anak ya. Umur berapa, Bu? Umur 9 tahun, Oke. 9 tahun. Jadi dipanggil anak saya, sini ke dalam. Nurut anak saya ke dalam, dicium pipinya. Ini anak saya ngomong sama saya, dicium pipinya. Habis itu si pelaku ini ke kamar dia. Habis ke kamar, anak saya dipanggil. Ini kan nggak mau tapi dipaksa. Suruh dipegang, ditarik lah gitu. Iya, ditarik sama si pelaku ini. Ke dalam di kamar dicium bibirnya, terus anak saya suruh pegang maaf. Habis itu si pelaku ini masukin jari ke kemaluan anak saya.
karena pelaku juga. Habis itu anak saya suruh keluar terus dikasih uang 2.000, suruh pulang. Awalnya pas ada yang beli galon diancam, jangan berisik. Ada yang beli galon, jangan berisik. Ya anak saya nurut, namanya masih anak-anak, ya udah nurut aja mungkin. Oke. Nah, pas itu, kok anak setengah jam lebih ya nih anak saya, kan saya lagi masak. Kok anak saya kok lama ya, setengah jam ya? Ya itu Kak, nggak taunya pas pulang-pulang, kan dia biasa naruh sepeda kan ini, apa namanya rapi. Ini di ini aja Kak, dilempar sepedanya. Dilempar ke dalam ke rumah, minta tolong, teriak, "Mama, ayah, tolong kakak, mama, ayah, tolong kakak." Saya masak, terus saya langsung keluar kan, saya tanya anak saya, ya itulah anak saya bilang begitu. Oh, terus ibu langsung bikin laporan polisi hari itu juga? Enggak, saya langsung hari Senin, itu kan hari Minggu kejadiannya, Minggu siang. Senin malam saya lapor Pak RT. Jadi saya itu Pak RT, lapor Pak RT, terus Pak RT ngomong, udah nanti malam kita ke rumahnya pelaku. Oke, terus maksudnya ibu mau langsung lapor polisi atau kita mau nanya dulu? Iya, konfirmasi maksudnya. Oh, konfirmasi, oke. Bener apa tidak nih, ini anak ini ngomong. Jadi akhirnya saya mutusin, jangan lapor polisi dulu Pak. Saya mau ngomong gitu, maksudnya secara langsung gitu, nggak masuk pelaku ini gitu, bener enggak gitu. Dan semua video ada pengakuannya. Pengakuannya bilang apa? Bilangnya iya saya melakukan itu, saya entah setan apa yang merasuki saya, kata dia. Udah ada pengakuan? Ada, video semua ada. Setelah itu Pak RT? Setelah itu Pak RT ngomong, ini mau langsung ke polisi atau mau bagaimana gitu. Terus sampai saya ngomong, kita awalnya nggak mau yang ke polisi dulu gitu loh Kak. Jadi saya maunya ini damai dulu, maksudnya biar anak saya, psikisnya anak saya itu nggak terganggu gitu. Saya sih cuma itu aja, ibaratnya saya minta tanggung jawab untuk bayarin ke psikolog awalnya. Jadi dikasih uang 500.000, tapi itu jedanya tuh lama, 3 minggu. Setelah kejadian 3 minggu dikasih uang 500.000 untuk ke psikolog. Nah semenjak itu nggak kasih lagi uang, saya mau ketemu sama si pelaku susahnya minta ampun. Pelakunya tapi di rumah? Si pelakunya kadang ada di rumah, kadang nggak ada gitu loh Kak. Jadi di mana? Nggak tahu kemana, kabur. Maksudnya bukan kabur, kayak kemana gitu, pergi nggak tahu kemana. Menghindar. Terus? Jadi saya ketemunya sama istrinya si pelaku. Si pelaku saya nemuin susahnya minta ampun. Jadi semenjak habis yang kasih 500.000 itu, kok ini nggak ada kabar, nggak ada info, nggak ada apa. Akhirnya saya sama suami mutusin untuk ya udah lapor polisi. Oke. Itu pun tanggal 10 Agustus. 10 Agustus 2023. Terus dipanggil lah dia? Dipanggil ininya pelakunya. Si pelakunya? Kalau dipanggil itu saya nggak tahu Kak. Belum ada konfirmasi. Loh emang nggak ada nomor penyidiknya Bu? Ada penyidiknya. Ibu nanya? Jadi suami saya yang ini. Yang komunikasi. Tapi Ibu nggak nanya sampai mana prosesnya? Nggak nanya. Maksudnya suami saya nanya, bilangnya nanti nunggu apa gitu kata penyidiknya. Nunggu info apa gitu. Tapi udah visum Bu? Udah divisum, cuma dia itu Kak. Visum saya minta sama polisi, minta buktinya. Saya hanya sekedar untuk foto aja. Emang nggak boleh Bu? Emang nggak boleh. Emang nggak boleh, semuanya juga nggak boleh. Jadi dari pihak rumah sakit langsung ke kepolisian. Gitu, iya. Siapapun yang tidak ada urusannya ya nggak boleh gitu, kecuali dokter sama polisi. Wewenang langsung. Paling ibu cuma dikasih tahu gitu, Bu ini ada sobekan ya Bu, misalnya kayak gitu, atau Bu ini kenapa biasanya dikonfirm sih Bu gitu. Tapi Ibu dampingin nggak pas di dalam? Dampingin. Waktu pas lapor dampingin sama Pak RW. Pak RW. Terus udah gitu kata dokternya apa Bu? Dokternya bilang nanti nunggu ini ya, nunggu
hasilnya seminggu 3 hari atau seminggu. Iya, bisa 7 hari kerja ya. Saya kan di sini kan tinggalnya, sedangkan itu kan di RSUD Cikarang. Berarti udah langsung dikirim ke kantor polisi. Oke. Saya nggak tahu itu kirimnya kapan. Saya nggak tahu. Tapi udah ada pemanggilan lagi belum? Belum. Apa sih? Dari Agustus? Dari Agustus, 10 Agustus itu panggilan untuk suami saya, sama saya. Terus tanggal 26 September panggilan untuk anak saya. Oke, itu doang. Saksi ada dipanggil lagi nggak? Saksi, RT, RW? Saksi udah, cuma saya nggak tahu itu Kak. Saksinya siapa? Pak RT. Pak RT udah dipanggil. Udah dipanggil. Dan terus, ada suratnya. Ada suratnya. Terus Pak RT udah datang. Udah. Pak RW enggak, Pak RT. Pak RT. Oke. Sama ini pelaku. Sama pelaku. Terus habis itu mandak Bu. Mandak nggak ada ini. Maksudnya di WA-in sama suami saya. Ini sudah sampai mana? Oh, oke. Nah, ini sayang umur berapa? Pinter? 9 tahun. Nah, kamu masih ingat nggak waktu itu kejadiannya gimana? Masih ingat? Boleh diceritain lagi nggak? Gimana? Aku lagi beli es disuruh mama. Suara kecil. Gimana? Aku disuruh mama beli es. Terus? Terus aku dipanggil sama si Oka. Disuruh sini. Pas di ruang tamu, aku dicium pipinya. Pas aku ditarik ke kamar. Aku bilang aku nggak mau, tapi dipaksa. Nah terus ditarik tuh, akhirnya aku mau tuh. Nah pas di sana, pas aku udah di kamar, aku dicium bibirnya. Terus aku diberatin celananya. Terus si Opa masuk jarinya 4. Nah terus dia langsung cium bibir aku. Terus aku suruh megang punya dia. Pas ada orang yang beli jualan, aku si Opa langsung bilang jangan berisik, pakai lagi celananya. Aku pakai, aku nurut. Pas aku udah pergi, terus langsung dibikinin es. Dibilang jangan diancam, jangan kasih tahu siapa-siapa yang di rumah. Terus kata aku iya aja. Pas aku udah di rumah langsung bilang mama sama ayah. Konsisten berarti ya Bu ya, tetap sama jawabannya ya? Iya, di polisi juga ini. Oke, nah terus istrinya ngomong apa Bu pas tahu gitu? Istrinya sempat marah sama ini pelaku. Kenapa katanya? Kok sampai nggak tahu bahasa ini kan dia orang ini. Orang apa? Orang kalau suaminya si pelakunya ini orang Ambon. Oh, suaminya orang Ambon. Orang Ambon, kalau istrinya orang Sulawesi, nggak tahu bahasa apa. Tapi itunya marah gitu, ininya dari mukanya gitu. Istrinya ke suaminya tuh kayak mukanya tuh kayak muka marah di gebrak meja, kan ada Pak RT, ada istrinya gitu, Bu RT. Gebrak meja yang pas saya minta untuk bayarin psikolog. Gebrak meja nggak tahu bahasa apa, bahasa Ambon atau bahasa apa, gebrak meja. Kenapa kok bisa gini, mungkin bahasanya? Ya itu akhirnya Opa Bu RT ngomong nanti yang penting Opa bikin biayain psikolog untuk anak saya gitu, untuk dia setuju, tanggung jawab awalnya. Memang dia ngasih pas udah itu 3 minggu, cuman kesini enggak. Pas saya sudah laporan polisi, mungkin dia sudah sudah ada panggilan polisi, mungkin kesini istrinya mau ngasih uang untuk saya cabut laporan. Pertama 500.000, lalu yang kedua 4 juta. Saya nggak terima. Saya nggak terima uang. Yang 500.000 dia kasih untuk anak saya tolak. Lalu kasih ke saya juga tolak. Lalu yang 4 juta sama suaminya. Kan yang 500.000 itu kan istrinya kesini, saya tolak, anak saya juga tolak. Lalu datang lagi itu kedua kalinya ngasih lagi 4 juta, saya tolak. Jadi dia ingin ketemu sama suami saya. Kan yang lapor ini polisi kan suami saya. Betul. Suami sayanya namanya seorang bapak. Seorang
bapak gitu ya. Jadi udah nggak, jangan bilang aja saya ini lagi istirahat, emang dia juga habis pulang kerja kan. Bilang aja saya istirahat. Jadi saya ngomong sama mereka, saya nggak bisa diganggu lagi istirahat. Saya ketemu. Oke, jadi ini anak keberapa Bu? Anak ke-1. Anak ke-1 dari? Jadi 1. Oh emang tunggal gitu. Nah, oke, dengan kasus ini apa harapan Ibu oleh pihak kepolisian? Ingin diproses cepatnya. Karena kan ini anak saya gitu Kak. Jadi anak satu-satunya. Minta keadilan aja gitu maksudnya. Minta keadilan aja, dan anak satu-satunya saya mau pelaku itu diproses gitu, benar-benar dihukum seberat-beratnya kalau bisa. Karena saya udah megang buktinya semua, udah ada saksi juga kan. Jadi saya minta sama polisi biar secepatnya lah gitu diproses, jangan lama-lama, kasihan anak saya. Trauma dia kalau udah anak ngelihat yang seumuran sama pelaku ini, dia langsung ke dalam, saya langsung mama takut. Dianya pas udah kejadian itu juga seminggu atau sebulan dia seminggu dia ke kamar, ngurung diri dia di kamar. Sebulan dia sama sekali benar-benar nggak mau keluar ini, nggak mau main, nggak mau apa, sebulan. Jadi benar-benar trauma, benar-benar ini aja dia mau pindah-pindah terus dia. Jadi saya minta sama polisi tolong secepatnya lah diproses, itu aja sih. Nah, Bu, Saya mau ini. ini udah ada pendampingan trauma Bu? Udah dari Psikolog. UPTD PPA. Oh oke. Cuman hanya sekali itu Kak. 1 kali, kan bisa minta lagi Bu kalau masih dibutuhkan. Kalau itu saya udah di WA-in, udah WA sama yang PTD PPA. Nanti mau dikabarin lagi. Oke. Dikabarin nanti dilihat dari perkembangan dianya. Betul. Kemarin kan emang udah ngelihat dia disuruh gambar atau Iya, apa gitu betul. sama psikolog. Oh, ya nanti saya hubungin lagi. Tapi nanti kalau nggak bisa di rumah, saya yang ke sana di UPTD itu. Tapi kalau untuk psikolog, karena ini menyangkut masa depannya Bu ya, takutnya ada trauma nanti jangka panjangnya, saran saya harus diperhatikan gitu. Jadi ketika dia masih butuh ya tetap harus pendampingan psikolog anak gitu. Jadi dilihat tidurnya gelisah apa enggak gitu, terus dia masih ada ketakutan nggak ngelihat yang mukanya mirip sama pelaku atau seumuran pelaku gitu-gitu. Itu penting banget gitu. Takutnya nanti traumanya, ini kan 9 tahun ya Bu ya, sudah cukup mengerti gitu, sudah tahu. Jangan sampai nanti beranjak dewasanya itu menjadi trauma yang mendalam, malah nanti takutnya lebih berat gitu, pengobatannya lebih sulit gitu. Jadi kalau sekarang insya Allah masih bisa lah untuk didampingi psikolog anak. Kalau nanti butuh dari Komnas, insya Allah ini aku mau ngomong sama Bu Lia dulu terkait ini gitu. Nanti mungkin kita bisa datang ke sini, Bu Lia juga bisa datang ke sini untuk melihat kondisi korban. Dan insya Allah ya Bu ya, ini kan sekali lagi saya nggak mau berjanji, tapi selama kita benar, saya bantu Ibu fight sampai pelaku ditahan. Gitu. Yang kayak gitu-gitu emang harus segera ditahan ya, karena kan pelaku bisa kabur, terus nanti kalau kabur pun ya sulit mencarinya gitu kemana. Jadi kan ada korban lagi, betul, lebih cepat lebih baik, karena kan kalau kayak gini warga sini jadi pasti gelisah dong. Ini nanti korban-korban lainnya bisa jadi anaknya gitu, anaknya yang lain gitu kan, tidak menutup kemungkinan gitu, karena pelaku kayak gini itu nggak akan kapok ketika tidak mendapatkan hukuman setimpal gitu. Harus emang dipenjara dulu nih gitu untuk memperbaiki dirinya lah gitu. Kasus yang marak banget sekarang emang seperti ini. Bahkan ini orang lain ya Bu ya? Iya. Anak kandung aja itu bisa menjadi korban
gitu ya. Kita udah tanganin, jadi bukan cuma 1-2 kasus. Jadi ini menjadi pembelajaran juga untuk kita semua, untuk para ibu-ibu di luar sana. Semuanya sih, bukan cuma ibu-ibu, tolong jaga anaknya dengan baik, karena walaupun kadang kita udah jaga, suka ada aja ya Bu ya, gitu. Jadi ya semoga nih, sekali lagi aku berharap sebagai relawan, peran serta dari pihak kepolisian agar ditindaklanjuti dengan cepat. Saya yakin kinerja Bapak Polisi bagus dan baik sekali. Jadi semoga harapan kita sebagai rakyat biasa bisa mendapatkan keadilan atas yang sudah dilakukan oleh pelaku ke korban, gitu. Amin ya. Oke, guys, itu aja. Semoga sekali lagi saya diberikan kemudahan oleh Allah ya, kita bisa membantu adiknya mendapatkan keadilan. Dan saya juga udah merinding kalau misalnya ngomongin kayak gini, karena ada kasus-kasus kayak gini udah marak banget, jadi kayak suka gemes atau gregetan banget gitu. Kejadian lagi. Ini belum semua ya Mbak kita handle ya, masih banyak banget. Di Indramayu juga ada, di Cirebon juga ada, terus daerah Jakarta ini belum ke-handle, banyak juga kasus pelecehan di bawah umur gitu. Sedangkan saya di sini fokus untuk pemerhati anak dan juga perempuan sih gitu, nggak cuma anak di bawah umur, perempuan, orang terlantar, ODGJ, siapapun gitu. Tapi ya emang sekarang kita lagi fokus terhadap kasus pelecehan anak gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian semua, mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.